Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mereview punyanya Mbak Divya, Mbak Divya Nuril Sagita. Di pertemuan atau ini ya, progres sebelumnya itu saya beri catatan wajib segera membenahi indikator dan item lalu mengirim kembali. Berarti yang lain udah beres, tinggal di indikator dan item. Kita langsung berfokus ke indikator dan item aja. Jadi nggak bakal eh, ngevaluasi masalah definisi operasional lagi. Oke, ini punyanya Mbak Divya tentang kecenderungan perilaku FOMO. Nah, di definisi operasional itu sebenarnya ketika saya lihat lagi ya, ada yang masih perlu diperbaiki sebenarnya karena ternyata ketika saya ngelihat itemnya nampaknya karena definisi operasionalnya kurang spesifik, akhirnya membuat item yang dibuat juga kurang spesifik ke FOMO. Jadi di sini kan FOMO diartikan sebagai akronim dari Fear of Missing Out, yang merupakan ketakutan akan kehilangan momen berharga individu atau kelompok lain di mana individu tersebut tidak dapat hadir di dalamnya. Hal ini ditandai dengan adanya perasaan cemas, khawatir, hingga takut dalam konteks hubungan sosial dengan orang lain melalui internet atau dunia maya. Nah, yang perlu digarisbawahi, sebenarnya dispesifikkan dalam definisi operasional ini adalah fear of missing out. Ini konstruk yang muncul terkait dengan hubungan sosial via media sosial. Ya, jadi tidak terjadi di kehidupan atau hubungan sosial di real life gitu, lebih ke hubungan sosial di media. Nah, kemudian maka ini perlu lebih dispesifikkan tentang ketakutan akan kehilangan momen berharga individu atau kelompok lain, di mana individu tersebut tidak bisa hadir di dalamnya. Nah, momen berharga seperti apa gitu, itu harus dispesifikkan. Apakah momen berharga di media sosial atau momen berharga yang diabadikan atau diposting atau kata orang dulu sih kayak didokumentasikan gitu kan ya, lewat story atau konten dan lain sebagainya di media sosial. Nah, ditandai dengan apa? Perasaan cemas, khawatir, hingga takut dalam konteks hubungan sosial dengan orang lain melalui internet atau dunia maya. Nah, di sini perasaan cemas, khawatir, hingga takut itu belum punya objek yang jelas. Cemas kenapa? Khawatir kenapa? Takut kenapa? Oh, takut ketinggalan tren kah? Gitu kan ya. Apa takut kemudian menjadi terkucil, takut kurang pergaulan dan lain sebagainya, itu perlu dispesifikkan, gitu. Karena ternyata dampaknya ke item-item yang dibuat oleh Mbak Divya. Oke, aspek dan indikatornya. Nah, di sini saya ngasih catatan ya terkait tadi dengan definisi operasional tadi, tetap efeknya di situ, bahwa di beberapa indikator itu belum cukup spesifik, belum cukup ideal untuk mengukur tentang FOMO. Nih kayak mengalami ketakutan bahwa orang lain akan membicarakannya ketika dia tidak hadir. Nah, ini sebenarnya kalau kita evaluasi, kita lihat ke definisi aspeknya kurang sesuai. Kenapa? Gini kan ya. Karena dia ketakutan ini menggambarkan kondisi emosional yang takut terjadi pada individu ketika dia tidak terlibat dalam suatu peristiwa yang dialami oleh orang lain. Nah, jadi, takutnya ini takut ketinggalan tren atau kemudian takut terkucil gitu kan ya. Kalau kemudian dibuat indikator mengalami ketakutan bahwa orang lain akan membicarakannya gitu, membicarakan seperti apa, menggunjing. Nah, kayak gitu tuh terlalu berlebihan kalau kita lihat ke definisi aspeknya. Atau apa, membicarakan bahwa dia, orang yang kolot atau orang yang tradisional dan lain sebagainya. Nah, kalau kayak gitu mungkin mungkin bisa masuk karena memang FOMO itu adalah konstruk
yang menunjukkan ketakutan seseorang untuk kehilangan momen yang akibatnya tuh ya nanti terkucil, merasa tidak ikut tren, merasa akan ditinggalkan oleh lingkungan sosialnya karena dia nggak asik, nggak up to date dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian yang ini di sini indikator dua-duanya masih saya kasih, evaluasi ya. Ini mengalami kekhawatiran ketika orang lain terlihat bersenang-senang tanpa dirinya. Kenapa gitu loh, kenapa khawatir kalau orang lain bersenang-senang tanpa dirinya? Di FOMO itu harus jelas dasar dari kekhawatirannya apa, karena khawatir, cemas, itu banyak penyebabnya. Nah, kalau untuk FOMO jelas, dasarnya FOMO itu khawatir, dikucilkan, khawatir bahwa ketertinggalan dia dalam tren, dalam hal-hal viral atau up to date itu akan berdampak pada pergaulannya, pada, hubungan sosialnya. Nah, itu yang harus dilengkapi. Kemudian yang indikator selanjutnya merasa khawatir ketika orang lain tidak senang dengan kehadirannya. Nah, teman-teman mungkin akan, mendapati indikator-indikator seperti ini yang saya komentari itu tidak ideal. Kenapa? Karena, ketika kita membuat item untuk tujuan pengukuran tertentu, maka item itu harus kemudian bisa membantu kita membedakan atau mendiagnosa atau mengidentifikasi seseorang yang mengalami, misalnya dalam hal ini FOMO, dengan orang biasa, orang yang tidak mengalami FOMO. Nah, merasa khawatir ketika orang lain terlihat tidak senang dengan kehadirannya ini hal yang wajar, hal yang umum. Bahkan ketika orang tidak FOMO, dia melihat, dalam sebuah pertemuan ada yang memandang sinis ke dia, atau kemudian ada yang melirik jahat, atau ada yang menunjukkan emosi-emosi negatif lainnya lah terhadap dirinya, pasti merasa khawatir, "Kenapa ya orang ini? Saya salah apa? Apa ada yang aneh dari diri saya?" Nah, maka kemudian item ini atau indikator ini, maaf, ini indikator ya, indikator ini dia tidak ideal untuk membedakan antara orang yang FOMO dengan tidak FOMO. Nah, itu berarti harus diganti, seperti itu. Lanjut kita ke itemnya. Nah, untuk itemnya saya mengevaluasi yang indikatornya udah beres, yang belum beres diperbaiki dulu indikatornya, baru kemudian itemnya disesuaikan dan bisa dievaluasi. Kalau masih waktunya nutut, kalau misalnya nggak nutut berarti langsung nanti, udah final ya, gitu. Tapi kalau masih mau dievaluasi boleh, tapi teman-teman berarti sambil melaju ke tahap selanjutnya, yaitu nanti kita akan belajar tentang adaptasi, adaptasi alat ukur. Oke, ini untuk indikator mengalami kegelisahan ketika tidak disertakan dalam suatu peristiwa yang dilihatnya di media sosial. Nah, di sini ada item saya selalu bertanya-tanya kepada diri sendiri ketika tidak diajak berkumpul dengan teman. Saya bilang di sini, harus ditambahkan konteks sosial medianya. Jadi berkumpul dengan teman-teman di mana gitu loh. Atau kemudian, apakah perlu diperbaiki seperti ini, saya selalu bertanya-tanya kepada diri sendiri ketika tidak diajak membuat story, kayak gitu. Atau ketika saya melihat, story teman saya sedang berkumpul, saya bertanya-tanya kenapa saya tidak diajak. Nah, seperti itu. Jadi harus jelas, FOMO-nya itu dasarnya adalah sosial media. Oke, terus kemudian pada, indikator mengalami ketakutan akan pendapat orang lain jika dirinya tidak mengikuti tren, itu ada beberapa yang saya sorot hanya sebatas kata, tapi itu memang perlu dijelaskan. Ini saya sering berusaha terlihat up to date. Nah, up to date itu apa? Itu harus dijelaskan. Karena tanpa keterangan yang jelas, tanpa maksud yang jelas, nanti responden akan bingung gitu loh. Berusaha terlihat up to date apa nih gitu, apakah pengetahuan saya,
apakah kemudian penampilan saya seperti itu harus beri keterangan apa gitu, apa yang relevan dengan pengukuran FOMO. Kemudian saya takut dijauhkan, ini harusnya dijauhi ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika membuat item, perhatikan bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Item selanjutnya, saya tidak peduli jika saya tidak up to date sama dengan yang tadi, harus lebih dispesifikkan maksudnya up to date ini apa. Apakah, saya tidak peduli jika saya tidak mengetahui hal-hal viral gitu kan ya. Up to date nih apa sih? Gitu. Oke, terus kemudian ini, ada yang saya cemas ketika fungsi handphone saya error. Ini adalah item untuk mengukur aspek mengalami kecemasan ketika tidak bisa mengetahui aktivitas orang lain di media sosial. Nah, teman-teman, ini sama dengan pembahasan tentang indikator sebelumnya, bahwa fungsi handphone saya error itu membuat saya cemas adalah hal yang wajar, hal yang lazim. Kita FOMO atau tidak FOMO ketika Eee, barang-barang kita, apalagi yang ini ya, yang cukup vital dalam hidup kita, memegang fungsi komunikasi gitu, dan sekarang juga kerja, kuliah kita semuanya tergantung di handphone, itu pasti ada rasa cemas. Nah, maka ini tidak ideal untuk menjadi item mengukur salah satu indikator FOMO, gitu. Ini karena ini sangat wajar. Lalu pada indikator selanjutnya ini juga kasusnya mirip gitu loh, bahwa item-item ini kurang ideal untuk mengukur indikator terkait FOMO karena terlalu lazim misalnya. Untuk yang ini ketika daya baterai handphone akan habis, saya sesegera mungkin pergi ke kafe terdekat yang menyediakan pengisi daya ini, eee, item ini bias. Bias dalam artian ini kalau orang tinggal di kota atau kemudian tinggal di daerah yang memang banyak kafe, gitu kan ya. Jadi lebih baik buat item yang lebih umum perilakunya. Karena kalau misalnya dia tinggalnya tidak di daerah yang banyak kafe, maka item ini kemudian jadi bias. Dia akan bilang enggak, gitu kan ya. Akhirnya FOMO-nya tidak terukur. Akan lebih baik kalau ketika daya baterai handphone akan habis, saya terburu-buru. Saya langsung, apa ya, langsung panik misalnya, saya langsung panik untuk mencari akses yang menyediakan pengisi daya. Nah, itu lebih, cocok untuk mengukur FOMO. Kemudian saya membeli kartu SIM ketika pergi ke daerah yang tidak memiliki internet, ini sangat umum, sangat lazim, gitu ya. Jadi tidak bisa tidak ideal lah untuk mengukur FOMO. Kemudian juga ketika jaringan internet melemah, saya akan mencari lokasi yang bisa menjangkau jaringan internet lebih baik, ini wajar. Lalu yang terakhir, tidak ada jaringan internet, tidak membuat saya harus melakukan sesuatu. Nah, ini juga, item yang kurang ideal karena terlalu lazim, gitu. Di era sekarang teman-teman, orang ketika alat komunikasinya mengalami masalah, dalam hal ini handphone, pasti akan melakukan sesuatu, karena keterhubungan sekarang sangat mengandalkan tuh handphone, seperti itu. Jadi mungkin salah satu lesson learn-nya di kasusnya Mbak Divya ini, ketika kita membuat alat ukur, kuncinya kita harus memastikan item-item kita itu bisa mengidentifikasi orang-orang dengan tingkat, apa ya namanya, tingkat yang sesuai yang ini ya, construct yang kita ukur, tingkat yang tinggi atau mengidentifikasi orang ini memang misalnya FOMO atau kesejahteraan psikologisnya bagus atau kemudian dia cemas dan lain sebagainya, dibandingkan dengan orang umum pada ini, pada umumnya ya, orang-orang, kebanyakan lah pada umumnya, seperti itu. Karena di dalam psikologi ada yang namanya kontinum kan teman-teman, bahwa ada orang yang sangat tidak FOMO, ada orang yang wajar, dan ada yang FOMO. Jadi, untuk membuat alat ukur yang baik, dia tidak hanya ini, harusnya bisa membedakan antara orang yang FOMO dan tidak, sama juga orang yang FOMO dan orang tidak FOMO, juga orang biasa, orang yang wajar, tuh. Itu yang harus, diperhatikan.